teman-teman sekalian. Yang pertama, tugasnya adalah teman-teman sekalian membaca buku pedoman skripsi tahun 2021. Ya, jadi teman-teman sekalian yang belum punya filenya atau belum punya kopian atau print, teman-teman sekalian bisa mendownload ya di website iiki.ac.id. Nanti di situ pilih pedoman, ya nanti teman-teman bisa mendownload buku pedoman skripsi 2021. Nah, tugas teman-teman sekalian setelah mendapatkan akses atau mendapatkan file atau mendapatkan printan atau dalam bentuk yang lain buku pedoman skripsi, teman-teman sekalian baca dari awal sampai akhir ya, mulai dari sampul pertama sampai kemudian sampul terakhir ya. Ya, ini tugas teman-teman sekalian. Nah, untuk item ini kita hanya hanya menyuruh membaca ya. Jadi dibaca tidak ya, kembali ke teman-teman sendiri. Kemudian tugas yang kedua, di dalam sini kan banyak halaman ya. Oleh karena itu, kita meminta teman-teman sekalian merangkum dengan menggunakan tulisan tangan. Ya, merangkum dengan menggunakan tulisan tangan. Tulisan tangan boleh di kertas apa saja ya. Yang penting bisa terbaca. Mau kertas folio, mau kertas berwarna, mau kertas bergaris, tidak bergaris, kertas HPS, atau di mana saja. Yang penting ditulis tangan. Teman-teman sekalian merangkum. Nah, ini fleksibel saja ya, tergantung kebiasaan, boleh menarasikan ulang, boleh membuat pointer, atau boleh membuat ringkasan. Ya, tapi kata kuncinya dikerjakan sebaik mungkin ya, karena ini penilaian UTS teman-teman sekalian. Nah, khusus untuk buku pedoman, ya buku pedoman pada dasarnya bisa saya simpulkan di 3 poin inilah yang menjadi inti ya. Inti di buku pedoman. Tapi untuk yang lain teman-teman juga harus baca ya. Tapi khusus untuk halaman 20 sampai 52, teman-teman sekalian merangkum ya, merangkum, boleh meringkas, boleh merangkum, apalagi terkait dengan contoh, teman-teman sekalian boleh ini, karena di sini halaman 20 sampai 52 ini berbicara tentang teknik penulisan. Ya, teknik penulisan terutama bagaimana sih pedoman pengetikan ya. Ini yang paling basic. Kemudian setelah itu bagaimana sih cara mengutip pengutipan. Ya, pengutipan tentu turunannya banyak ya. Pertama, bagaimana sih mengutip ayat Al-Qur'an? Bagaimana mengutip hadis ya. Kemudian bagaimana mengutip selain Al-Qur'an dan hadis, kemudian bagaimana kutipan langsung. Ya, bagaimana kutipan tidak langsung. Nah, di dalam pedoman ini kita sampai ada 40 lebih ya kalau tidak salah contoh entry pengutipan ya. Bagaimana sih mengutip buku terjemah, bagaimana mengutip buku 2 penulis, 3 penulis, buku ensiklopedia, buku yang diterbitkan oleh banyak orang, buku yang tidak ada penerbit dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa lihat dengan detail ya. Kemudian di sini juga dijelaskan penggunaan bahasa ya. Berarti teman-teman sekalian merujuk di pedoman penggunaan bahasa Indonesia ya. Sebenarnya ingin saya tambahkan tapi cukup di sini karena di poin ini ada penggunaan bahasa Indonesia. Nah, penggunaan bahasa Indonesia berarti teman-teman merujuk di kamus besar ya atau di pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Paling basic misalnya bagaimana sih ketentuan tentang huruf kapital. Ya, ya paling basic misalnya seperti itu ya. Ini basic makanya tidak ditugaskan, tapi justru paling inilah yang paling banyak biasanya terjadi ya, terjadi kesalahan-kesalahan yang harusnya tidak terjadi. Ya, apa sih yang ditulis misalnya dalam huruf kapital, misalnya nama, tempat, nama negara, kemudian istilah-istilah yang harus semua ketentuan itu sebenarnya sudah ada dalam bentuk buku pedoman ya, buku pedoman bahasa Indonesia. Makanya di dalam pedoman ini hanya disebutkan untuk kaidah-kaidah yang tidak disebutkan maka akan menginduk ke kaidah umum ya. Kecuali hal yang disebutkan secara spesifik.
maka akan merujuk di pedoman IIKI Jakarta. Nanti kita lihat ya. Kemudian untuk halaman 101 sampai halaman 112 ini adalah outline ya. Outline dengan tiga jenis ya. Ada outline kuantitatif, ada outline kualitatif content analysis, kemudian ada outline untuk kualitatif lapangan. Ya, jadi ada 3. Maksudnya seperti apa, teman-teman? Untuk membuat outline, rujuklah misalnya seperti tadi sudah saya baca sekilas proposalnya. Ya, sudah saya baca proposalnya. Contoh misalnya di bab 4, ya jangan menggunakan istilah hasil dan analisis ya. Karena di bab 4 untuk penelitian kualitatif itu adalah subjudul yang diambil dari perumusan masalah ya, atau biasa disebut realitas empirik yang ada di lapangan. Ya, nanti kita tunjukkan contohnya ya. Jadi tidak makanya kita menginginkan agar teman-teman meringkas di halaman 101 sampai 112 ya. Di sini fokus hanya KPI ya. Jadi teman-teman fokus hanya melihat outline di KPI. Sehingga kalau misalnya di kemudian hari teman-teman ujian atau misalnya ada yang mempertanyakan, teman-teman bisa menjelaskan bahwasanya rujukannya di outline ini. Begitupun dosen penguji pembimbing terikat dengan pedoman ini ya. Ini yang ingin saya jelaskan ya. Mungkin ada 1-2 yang khilaf, yang lupa ya, mungkin bisa diingatkan bahwasanya outline ini sudah sesuai dengan pedoman. Ya, karena tidak jarang ya dijumpai mungkin penguji juga mungkin tidak membaca pedoman sehingga ya itu bisa merugikan Anda sendiri ya. Sehingga kemudian halaman 135 sampai 147 ini sebenarnya menjelaskan rangkuman ya, lampiran tentang tabel teknis. Teman-teman bisa menuliskan kembali poin-poin inti. Ya, sampai di poin ini saya kira jelas ya untuk poin merangkum. Ada pertanyaan khusus untuk poin merangkum? Belum ada, Bapak. Ya, saya kira jelas ya. Untuk panjang dan seterusnya saya kira fleksibel saja ya. Yang penting dikerjakan sebaik mungkin karena ini akan menjadi tugas UTS ya. Saya tidak tentukan panjangnya berapa. Yang penting pada dasarnya teman-teman sekalian, langkah pertama baca secara utuh ya pedoman. Nanti fokus di halaman 20 sampai 52. Kemudian teman-teman merangkum atau meringkas ya. Ya, kemudian di halaman 101 sampai 102. Halaman 135 sampai 147 untuk tipe rangkuman dan cara merangkum saya kira fleksibel saja ya, bisa menggunakan berapa teknik itu saya kembalikan masing-masing ya, tidak jadi ini ya. Yang penting sebenarnya intinya teman-teman paham ya khusus untuk poin-poin ini. Kemudian untuk penugasan yang terakhir teman-teman sekalian mereview 2 proposal ya dan 1 skripsi. Berarti totalnya ada berapa? 2 tambah 1 berarti 3 ya. 3 artikel. Ya. Sekali lagi saya ulang, teman-teman mereview 3 artikel ya. 3 artikel dengan komposisi 2 proposal ya. Berarti proposal ini masih berupa proposal, kalau ini sudah dalam bentuk skripsi ya. Sudah dalam bentuk skripsi. Boleh, ini kan skripsi di dalamnya ini ada proposal juga ya. Nah, boleh proposal ini yang di sini proposal ini bisa dicarikan misalnya skripsi ya. Maksudnya seperti apa? Ya, teman-teman bisa mencari skripsi utuh, tinggal melihat, oh ternyata di skripsi ini bab 1 inilah yang menjadi proposal ya. Jadi boleh digabung ya, khusus untuk item ini dipisah juga nggak ada masalah. Kemudian, karena di sini ada 2 proposal, maka proposal Anda sendiri ya, kemudian proposal temannya ya, silakan pilih salah satu proposal dari temannya, atau sebenarnya juga kalau tidak ini mau proposal orang lain bisa juga ya. Tapi yang jelas proposal sendirilah yang paling basic dan proposal temannya ya. Kemudian untuk skripsi bebas ya. Bebas ya, bebas teman-teman sekalian mau skripsi dari mana silahkan saja ya. Begitupun sebenarnya untuk proposal orang lain ini bisa temannya atau bisa punya orang lain ya.
Kemudian sampai sini jelas ya, berarti 3 artikel yang teman-teman sekalian review. Kemudian untuk teknisnya seperti apa ya? Untuk teknisnya seperti apa? Yang pertama terkait dengan proposal, nanti teman-teman sekalian ini bisa di landscape ya. Jadi teman-teman, mohon maaf bukan yang ini ya, ini yang ada isinya ya. Nah, teman-teman sekalian bisa mengubah format ini. Kalau untuk yang review, teman-teman sekalian ketik saja ya. Ketik saja di dalam sini, nanti ini diganti saja ya di bagian depan. Ya ini disesuaikan saja ya, nanti ditulis nama ininya ya, disesuaikan ini nama proposal siapa ya, kemudian tentu nama Anda ya yang mereview. Nah, kemudian untuk reviewnya teman-teman sekalian bisa menggunakan tabel ini ya, atau diwajibkan untuk menggunakan tabel ini. Nah, jadi caranya seperti apa? Caranya seperti apa? Sebelum masuk ke sini, berarti kita ke sini dulu ya. Ya, jadi teman-teman sekalian usahakan ikuti prosedurnya ya, sehingga menjadi, karena ini berkelanjutan. Baik, iya. Jadi ketentuan yang paling dasar, teman-teman sekalian harus membaca buku pedoman ya. Buku pedoman terlebih dahulu, sehingga buku pedoman inilah yang dijadikan sebagai acuan, dijadikan sebagai standar, dijadikan sebagai alat analisis ya, untuk membedah skripsi teman-teman sekalian. Sehingga cara Anda mereview mengacu ke sini. Dianggap benar atau tidaknya berarti tergantung kesesuaian dengan pedoman ya. Jadi rumus dasarnya seperti itu. Nah, pedoman skripsi ini ditandatangani oleh rektor ya, almarhumah rektor IIKI Jakarta periode sebelumnya ya, Profesor Dr. Hajah Huzaimah Tahido Yanggo MA. Ya. Sehingga buku ini ya seperti di pasal kedua ya yang disebutkan bahwasanya buku tersebut dimaksudkan sebagai pegangan standar dan acuan kerja bagi para mahasiswa dan segenap sivitas akademika IIKI Jakarta dalam menyusun skripsi dan penulisan ilmiah di lingkungan IIKI Jakarta ya. Jadi ini berlaku dan sudah ditandatangani oleh rektor sebagai pimpinan tertinggi di universitas ya. Ini menjadi dasar hukum Anda. Jadi dosen, penguji, pembimbing juga terikat dengan aturan ini ya. Ini yang dimaksudkan. Ya mungkin ada yang kadang lupa ya, pembimbing atau itu, makanya bisa kita ingatkan. Nah, untuk yang tadi teman-teman sekalian, untuk yang teman-teman review berarti di halaman 20 sampai di halaman 52 ya. Ya, nanti teman-teman sekalian lihat bagaimana sih pedoman umum pengetikan, penulisan teks, hadis dan terjemah, penulisan kutipan, catatan kaki, penggunaan bahasa sampai sistem transliterasi ya. Di sini yang paling banyak digunakan ya, sehingga ini yang teman-teman harus rangkum. Kemudian tadi di bagian ini ya, kualitatif kepustakaan ya, kemudian kualitatif lapangan ya, ada 2 ya. Di sini sebenarnya konten analisis ya, di 27 itu. Ya, kita lihat ya kuantitatifnya. Ya, jadi teman-teman sekalian yang mengambil kuantitatif atau penelitian lapangan ya kuantitatif, maka teman-teman sekalian merujuk di subjudul yang di sini ya. Berarti bab pertama berisi pendahuluan. Ya, nanti setelah itu latar belakang, permasalahan, ya nanti permasalahan ada identifikasi, batasan, rumusan, baru setelah itu tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis ya. Ya, kenapa? Karena kalau untuk penelitian kuantitatif, teman-teman sekalian harus mencantumkan hipotesis penelitian ya. Karena hipotesis inilah yang akan diuji. Kemudian, penelitian terdahulu yang relevan, ya, kemudian sistematika penulisan. Ya, kemudian kajian teori sama ya. Boleh kerangka konsep, kemudian metode penelitian ya. Jadi, untuk kuantitatif, metode penelitian itu berada di bab
3 ya. Ya, jangan sampai. Kemudian ya nanti diisi. Nah, bab 4 itu berisi analisa dan pembahasan ya. Hasil temuan, kemudian uji-uji ya. Nanti tergantung berapa jenis uji yang teman-teman sekalian lakukan. Ada uji instrumen ya, statistik, normalitas, linearitas ya, korelasi sampai uji regresi ya. Ini kalau untuk kuantitatif. Sedangkan untuk kualitatif ya yang berupa ini ke atas ya. Sedangkan untuk kualitatif yang berupa kepustakaan ya, kualitatif kepustakaan atau biasanya lebih ke konten analisis, maka teman-teman sekalian mengikuti subbab yang di sini ya. Ini cara membaca pedomannya. Berarti permasalahan, kemudian tujuan, manfaat. Nah, beda ya. Berarti di bab 1 metode penelitian di sini ya. Teman-teman sekalian. Iya. Ya, ini yang paling beda. Kemudian babnya kajian teori, kemudian bab 3 itu adalah deskripsi ya. Deskripsi hasil atau deskripsi subjek ya atau objek penelitian dengan tergantung ya kalau teman-teman sekalian toko, buku tafsir atau apa berarti di sini gambaran umum misalnya SD ya, gambaran umum misalnya animasi apa. Nah, nanti di bab 4 ya bunyi bab 4-nya itu langsung menyesuaikan dengan isi ya. Analisis genre novel dan isi pesan dakwah apa ya. Jadi bukan lagi hasil dan pembahasan ya. Ya, kalau teman-teman sekalian kualitatif ini yang paling banyak ya, nanti teman-teman sekalian perbaiki di poin ini. Ya. Kemudian nah sama untuk kualitatif yang lapangan ya, misalnya strategi dakwah pondok pesantren Al-Fatah ya dalam mewujudkan Kampung Madinah di Desa Temboro ya. Nah, metode penelitian di bab 3 juga, bab 2 kajian teori, kemudian bab 3 gambaran ya, gambaran umum Kampung Madinah di Desa Temboro, kemudian bab 4 ya, bab 4 itu langsung disesuaikan ya realitas ya, ditulis realitas dakwah apa atau realitas sesuai dengan apa sih ya, karena filosofinya adalah kita sudah menggambarkan apa sih yang ada di lapangan ya. Bab 4 kita itu menggambarkan, mendeskripsikan apa yang di lapangan sehingga dikasih judul realitas dakwah atau realitas yang sesungguhnya terjadi di sana seperti apa. Ya. Nah, ini subbab A, B dan C ini diambil dari mana? Dari rumusan masalah ya. Nah, ini boleh mengikuti pola ini juga boleh mengikuti pola yang lain ya. Semuanya boleh, yang penting alurnya jelas. Ya, dan seterusnya. Kemudian teman-teman sekalian, untuk yang ini ya, yang pengutipan ini tolong nanti diperhatikan ya. Mengutip ayat seperti ini ya, kemudian dibaca lah ya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan ya. Mengutip hadis ya, kemudian maksudnya seperti apa. Kalau teman-teman sekalian mengikuti pedoman ini, teman-teman sekalian sudah berada di jalan yang lurus ya. Sudah berada di jalan yang lurus, insya Allah cepat selesai ya, teman-teman sekalian. Nah, catatan kaki nanti dilihat ya. Nah, ini tipe enter yang kita maksudkan ya, ada sampai 20-an lebih atau 40-an, ada buku ya, ini contohnya nanti teman-teman sekalian bisa lihat sendiri. Nah, kemudian yang ingin saya tunjukkan di bagian ini sudah ada tabel-tabel teknis ya. Paling contoh misalnya terkait dengan logo ya. Logo, kemudian judul ya. Ini sudah ada ketentuan-ketentuan misalnya jenis ya, kemudian logo, kemudian judul ya. Sudah ada ketentuan misalnya panjang maksimal 20 kata, judul besar diketik dengan kapital dan seterusnya. Sehingga pada operasionalnya teman-teman sekalian menggunakan tabel ini ya. Ya, pertama misalnya ini misalnya ya nanti ini disesuaikan ya di bagian atas. Misalnya ini proposal saya ya misalnya.
Man. Ya, misalnya judulnya dakwah ya, dan komunikasi. Ya, kemudian keterangan-keterangan yang lain. Nah, kemudian di sini di bagian sampul ya, karena nanti di sini kasih keterangan ya, ini proposal atau skripsi ya, karena kalau proposal dan skripsi itu agak beda ya teman-teman sekalian. Di sini disebutkan ya, misalnya sampul apakah sesuai dengan format IKI ya, berarti teman-teman sekalian, karena ini UTS ya tentu keketatannya lebih tinggi ya dibanding review-review yang mungkin teman-teman sekalian sebelumnya ya. Kalau di sini kita akan meminta teman-teman sekalian memberi komentar ya, atau memberi catatan atau memberi rekomendasi ya. Nanti saya kira filenya ini sudah dikirim ya di grup, bisa rekomendasi ya, ada 3. Ya, maksudnya rekomendasinya apa, catatan atau arahannya seperti apa ya. Misalnya sampul. Apakah sudah, jadi untuk memudahkan teman-teman sekalian tinggal baca pertanyaannya kemudian jawab. Apakah sudah sesuai dengan format IKI ya? Berarti teman-teman bisa jawab ya. Misalnya ya, ini ya, sudah sesuai ya, misalnya sesuai contoh ya, misalnya. Ya. Boleh ditambahkan ya, karena ya bisa disebutkan ya, karena misalnya logo sudah benar ya, sudah mencantumkan ya, cantumkan nama, kemudian nama kampus ya, dan seterusnya ya. Nah, teman-teman sekalian bisa melakukan ini kalau sudah membaca buku pedoman ya. Apa sih yang diminta di pedoman? Kalau sudah disebutkan, berarti teman-teman sekalian bisa menjelaskan seperti ini ya. Pertanyaannya, apakah sudah sesuai dengan format IKI? Sudah sesuai. Kemudian pertanyaan lanjutannya, kenapa Anda mengatakan sudah sesuai? Karena di pedoman tadi disebutkan ya, diatur logonya harus ada nama, ada NIM, ada fakultas, ada tahun. Apakah komponen-komponen itu sudah terpenuhi atau tidak ya? Ya, kita buktikan apakah di situ sudah terpenuhi ya. Misalnya yang pertama, misalnya di covernya ya, misalnya ya. Nanti kalau di aslinya ada 2 ya, ada kapan luar, ada kapan dalam ya. Tapi oke lah. Apakah sudah ada judul misalnya ya, berarti judul. Ya, kemudian jenis. Sudah dituliskan ini jenisnya proposal atau skripsi ya. Kemudian disebutkan juga keterangan proposal ya, maksudnya diajukan sebagai apa. Kemudian sudah ada logo belum? Sudah ada oleh, nama penulis, NIM, program studi ya. Fakultas ya, kemudian nama institusi, kemudian tahun akademik, Hijriah dan Masehi ya. Ya, berarti kalau sudah komponen ini lengkap, berarti Anda mengatakan sesuai. Kenapa sesuai? Karena 11 item ini sudah terpenuhi di pedoman itu ya. Jadi memang untuk menjadi reviewer yang baik, teman-teman sekalian harus baca secara tuntas ya proposal ya, minimal secara garis besar untuk poin-poin yang direview. Kemudian yang kedua, redaksi judul ya. Ya, nanti ini mungkin agak beda dengan yang di pedoman ya, karena ini dielaborasi dari berbagai sumber. Nanti teman-teman bisa sesuaikan apakah redaksi judul sudah sesuai ya dengan di sini ya. Teman-teman sekalian bisa melihat kembali di buku pedoman. Apa sih yang diinginkan di pedoman terkait dengan redaksi judul ya, maka kita merujuk kembali ke pedoman. Pedoman menyebutkan redaksi judul itu ada 4 komponen. Ya, apakah pertanyaan pertama, apakah judul telah menjelaskan tema dan masalah yang akan diteliti ya? Ya, teman-teman sekalian menjawab ya, tentu menjawabnya ya tidak, tapi disertai dengan argumentasi. Ya, kenapa ya, misalnya si judulnya sudah menjelaskan temanya tentang dakwah, kemudian masalah yang diteliti tentang problematika dai-nya ya. Contoh misalnya, ya itu jelas. Kemudian, apakah sudah spesifik, singkat, padat, tugas, dan jelas ya? Maksudnya sudah spesifik karena menjelaskan item-item yang perlu diketahui, singkat, tidak terlalu panjang, padat ya, karena mengandung beberapa informasi kunci. Kemudian judul
panjang ya. Jadi komponen-komponen ini terpenuhi sehingga teman-teman sekalian, jadi nanti rujukan untuk mereview di sini ya. Teman-teman sekalian lihat di bagian belakang ini. Begitupun latar belakang ya. Nah, ternyata fakta-fakta yang disebutkan belum menunjukkan adanya masalah ya, dan seterusnya. Saya kira teman-teman sekalian bisa nanti mengembangkan di poin ini sampai kemudian di poin ini ya, di poin ya, ini disanikan dari buku pedoman ini yang lama ya, buku pedoman yang lama, tapi terserah teman-teman mau mengikuti yang ini atau langsung ke pedoman silahkan saja ya. Yang penting ini, jadi teman-teman sekalian jawab ya pertanyaan-pertanyaan ini disertai dengan argumentasi, identifikasi masalah. Nanti di bagian ini, bagian-bagian yang teknis, ya teman-teman sekalian misalnya outline-nya sudah sesuai atau tidak, kualitas analisis ini kalau untuk proposal nggak usah diisi. Nah, terkait dengan ini teman-teman sekalian harus detail ya, misalnya terkait dengan penyusunan kalimat ya, nanti jelaskan misalnya penyusunan kalimatnya masih banyak yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia ya. Tentu teman-teman harus menguasai ya jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia, ini subjek, predikat, objek, ini sudah kalimat sempurna atau tidak ya. Kemudian terkait dengan pengetikan kata depan dan awalan ya, kemudian pengetikan nama orang, istilah, tempat ya. Kalau jadi memang harus teman-teman baca ya. Nanti bisa dituliskan di sini. Pengetikan nama orang salah ya, karena harusnya kapital, tidak ditulis kapital. Namanya harusnya ditulis seperti ini, tapi seperti ini. Kemudian nama tempat dan lain-lain ya. Istilah harusnya ditulis italik, tapi tidak ditulis italik ya. Kemudian penulisan tanda baca, transliterasi ya. Kemudian pemilihan referensi. Nah, nanti Anda sebutkan ya bahwasanya misalnya referensinya sudah sesuai ya, sudah memenuhi standar minimal untuk skripsi 25 ya. Kalau mau lebih detail Anda sebutkan 25 terdiri dari sekian jurnal, kemudian terdiri dari sekian buku, sekian skripsi, tahunnya terdiri dari tahun. Karena kalau di pedoman itu meminta tahun-tahun yang baru ya. Ya, tapi kalau misalnya tidak mampu ya, maka setidaknya sudah teman-teman sekalian sudah mengetahui, oh ternyata ini banyak sumber-sumber yang masih fresh ya, atau sumber-sumber yang ternyata sudah kadaluarsa. Pengutipan, tulisan catatan kaki ya, tentu teman-teman sekalian bisa mengatakan pengutipannya ini salah kalau teman-teman sekalian membaca pedoman ya. Ya tadi maka baca pedoman dengan baik sampai seterusnya ya, referensi. Ya saya kira sesederhana itu ya untuk mereview. Ya. Ya, jadi teman-teman baca ya, saya kira cukup ya untuk 1 minggu untuk mereview itu. Jadi teman-teman mencari-cari kesalahan ya, mencari-cari kesalahan di dalam situ. Kalau ada rekomendasi bisa disebutkan ya, nanti misalnya rekomendasi itu berupa saran, bahwasanya nanti perbaikannya misalnya dengan ini. Ya, jadi perangkat yang harus teman-teman kuasai berarti perangkat bahasa Indonesia ya. Kalau teman-teman punya kamus, punya itu bisa digunakan ya untuk mengecek, atau bisa kamus online ya. Ini katanya ada nggak di KBBI atau tidak? Ada nggak misalnya ini kata baku atau tidak, dan transliterasinya ya. Saya kira kata kuncinya teman-teman harus baca, dan untuk review dibuat sebaik mungkin ya. Semakin banyak catatan saya kira semakin bagus ya. Berarti teman-teman sekalian bisa mengidentifikasi kesalahan, atau setidaknya teman-teman sekalian sudah tahu yang idealnya seperti apa. Ya, nanti di belakangan tidak tercapai, saya kira itu urusan lain ya. Yang penting teman-teman sekalian sudah tahu, oh ternyata sebenarnya yang diinginkan seperti ini. Tapi karena keterbatasan kemampuan ya, kita hanya kalau tidak bisa 100%, hanya 70%, 80%, saya kira itu sudah bagus ya. Tapi tetap sebagai pertanggungjawaban akademik, teman-teman sekalian diharuskan ya, oh ternyata begini loh sebenarnya yang bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, kira-kira seperti itu ya. Saya kira untuk 2 artikel saya kira itu ini ya
3 artikel, ya bisa sebenarnya 2 ya. 2, kenapa? Karena yang kalau mungkin 1 terlalu 3 terlalu banyak ya, atau kita jadikan 2 saja ya, 2, tapi 1 proposal, 1 skripsi ya. Jadi 2 saja, 1 proposal, 1 skripsi. Ya, untuk kenapa kita lihat yang skripsi? Karena walaupun kita ketat di proposal, ternyata ternyata yang jadi persoalan nanti mahasiswa untuk menulis bab 4 itu kesulitan ya. Ya, karena kalau tidak dipaksa seperti ini, kapan lagi teman-teman akan baca serius ya, akan memelototi secara serius kesalahan-kesalahan atau yang lain ya, sehingga bisa semakin banyak kesalahan sebenarnya semakin bagus ya. Kita memberi itu, kenapa? Karena kalau tulisan sendiri biasanya ini ya, sulit untuk menemukan kesalahan. Sulit untuk menemukan kesalahan, sehingga itulah sebenarnya kita meminta agar ditukar ya proposal sendiri dan proposal orang lain. Karena kalau tulisan sendiri itu sangat subjektif ya, kita sudah merasa semua komponennya terpenuhi, tapi kalau orang yang lain melihat, ya itulah yang biasa disebut ya dalam di bahasa Indonesia, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang pulau itu kelihatan ya. Sehingga saya ulangi, mau 2 atau 3? 2. 2, Bapak. Tapi untuk proposalnya, proposal sendiri atau proposal temannya? Sebenarnya Proposal ada orang plus, lain, Pak. ada plus minus. Maksudnya plus minus. Berarti begini ya. Berarti begini ya. Jadi saya revisi untuk poin ini ya. Berarti 2 1 proposal. Ya, 1 proposal dan 1 skripsi ya. Skripsi. Bagusnya nanti teman-teman sekalian nanti bisa disimpan saja di Google Drive ya. Jadi teman-teman yang lain bisa membaca. Sehingga nanti teman-teman sekalian untuk revisi membantu revisi Anda, nanti lihat koneksian temannya ya. Jadi misalnya Safina mereview proposal Meisha ya, Intania Ilio. Nanti Meisha akan atau dibalik saja ya. Jadi tentukan pasangan. Ya, jadi teman-teman sekalian berpasangan, nanti hasilnya bisa dikembalikan ya. Jadi si Safina mengetahui kekurangan proposalnya dari Meisha, kemudian Meisha juga mengetahui kekurangan proposalnya dari Safina ya. Justru seharusnya budaya ini yang dikembangkan ya, sehingga justru Safina harusnya berterima kasih ya, justru jangan malah marah misalnya kok proposalnya dikritik seperti ini ya. Justru sebenarnya berterima kasih karena diberikan masukan yang produktif, dimasukkan masukan yang untuk membangun ya, bukan untuk menjatuhkan tapi untuk memperbaiki. Saya kira konsepnya seperti itu. Jadi proposal, 1 proposal dan 1 skripsi ya. Berarti proposal nanti teman-teman sekalian bentuk saja ya, supaya tidak double-double, nanti di ini ya langsung berpasangan saja ya. Ya, kalau ada yang tidak punya pasangan nanti bisa dengan saya ya misalnya. Nanti, jadi teman-teman sekalian berpasangan ya, kalau jumlahnya ganjil ya tentu nggak bisa berpasangan ya. Tapi kalau jumlahnya genap saya kira bisa. Teman-teman sekalian berpasangan. Untuk yang berpasangan berarti teman-teman sekalian yang proposal ya. Sedangkan untuk skripsi ini mandiri silahkan pilih yang dari mana saja. Nah ini untuk ini ya, ini sebenarnya kebutuhannya agar teman-teman sekalian nanti jangan hanya sampai di proposal ya, karena proposal ini baru setengah ya dari skripsi. Sehingga teman-teman harus melihat secara utuh bagaimana sih skripsi itu jadi ya, menjadi sebuah kesatuan. Sehingga kalau kita menguji skripsi itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan ya, tapi yang dijadikan sebagai acuan itu adalah pedoman. Sekali lagi ya, biasanya mahasiswa mengatakan kok kakak senior saya begini ya, mungkin sudah disuruh revisi tapi belum revisi, oke lah kita luluskan. Jadi bukan skripsi kakak-kakak kelas kalian yang jadi acuan ya, tapi pedoman. Pedoman sudah jelas mengatur tentang itu. Jadi teman-teman sekalian buat kelompok ya, berpasangan, nanti
tinggal saling saling mereview. Kalau misalnya si Fulana dengan si Fulana mereview si proposal ini, nanti begitupun sebaliknya ya. Saya kira seperti itu. Jadi satu proposal dan satu skripsi ya. Jadi sebenarnya semakin banyak kesalahan yang teman-teman sekalian ketemukan itu semakin bagus ya. Dan juga usahakan memberikan rekomendasi ya. Rekomendasi kepada temannya ya. Jadi kita filosofinya dibangun di atas rasa ingin memperbaiki ya, bukan ingin menjatuhkan tapi ingin memperbaiki, sehingga kita memberikan rekomendasi. Oh, ternyata tulisan Anda misalnya masih banyak kesalahan terkait dengan tanda baca ya, berarti teman-teman sekalian bisa merekomendasi, silahkan rujuk pedoman tentang tanda baca atau apa ya, supaya lebih ini. Ya, saya kira buku-buku yang bisa dijadikan acuan tentu di ini ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya kira seperti itu. Ada yang lain, silahkan. Bapak izin memastikan. Jadi kalau untuk yang poin nomor 3 itu kan tentang review, jadi nanti bentuknya di tabel itu saja ya Pak? Ya, bisa menggunakan, tapi ada beberapa poin yang agak berbeda dengan pedoman ya, tapi prinsipnya sama. Kalau teman-teman sekalian ingin merujuk langsung di pedoman bisa juga membuat yang sesuai dengan yang tabel. Ya, pada prinsipnya sebenarnya nggak ada masalah ya. Boleh yang penting teman-teman sekalian mereview ya, dan paham sebenarnya mereview itu adalah proses membandingkan standar dengan yang dituliskan ya. Standarnya di mana? Ya, teman-teman sekalian tinggal lihat standarnya di pedoman. Pedoman mengatur atau tidak. Kalau tidak diatur, maka kembali ke standar yang lebih umum. Ya, misalnya standar penulisan paragraf, penulisan tanda baca, penulisan bahasa Indonesia, sehingga teman-teman sekalian bisa memberikan masukan, plus nanti bisa mengimplementasikan masukan dari teman-temannya itu untuk proses perbaikan. Ya, sehingga untuk teman-teman yang belum bikin proposal, ya minimal draftnya dulu lah yang diberikan ke temannya ya. Jadi teman-teman objektif ya, yang belum presentasi proposal, kalau belum lengkap ya minimal rancangan proposal, sehingga bisa dibahas. Saya kira seperti itu. Baik Bapak. Ada yang lain? Silahkan. Bapak mau tanya. Ya, silahkan. Untuk format proposal sama skripsi itu sama apa isinya? Atau ada perbedaan? Format ini Pak, maksudnya reviewnya. Jadi sebenarnya seperti ini ya. Ya, jadi sebenarnya seperti ini sederhananya ya. Proposal proposal itu adalah bagian daripada skripsi ya. Sekali lagi kalau ingin disederhanakan, proposal itu bagian daripada skripsi, tapi dihilangkan bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ya. Jadi proposal itu pada dasarnya hanya bab 1 saja, tapi ditambah sampul, ditambah daftar pustaka ya. Ya, tapi yang menjadi basic itu sama semua. Terkait ketentuan bahasa itu akan berlaku semua bab ya. Cuma untuk di bab skripsi, maka yang tambahan itu paling hanya bagaimana sih dia mengambil kesimpulan, bagaimana sih ya, tentu di pengambilan kesimpulan itu tidak ada di proposal ya, karena belum ada kesimpulan kan. Kemudian cara membuat outline ya, outline kan sudah ada ya, perencanaan bab bisa diuji. Kemudian terkait dengan ini ya, terkait dengan kualitas analisis ya. Ya tentu itu belum bisa diuji. Kenapa? Karena kalau proposal kan belum ada bab 4 ya. Sedangkan skripsi sudah lengkap bab 4. Nah, kita menyuruh untuk teman-teman sekalian melihat bab 4. Kenapa? Karena rata-rata alasan senior-senior kalian tidak maju sidang karena belum menyelesaikan bab 4.
Ya, sedangkan konsepnya kalau sudah selesai bab proposal ya bisa langsung dilanjutkan ke ini ya, langsung dilanjutkan ke bab 4. Jadi jangan alasan halamannya belum cukup dan seterusnya sehingga tidak maju sidang ya, kurang lebih seperti itu. Nah, perbedaan-perbedaan yang lain tentu tambahan-tambahan ya, tentu kualitas ya, misalnya untuk daftar referensi kalau standar kita IIKI ya tentu standar kampus lain berbeda ya. Tapi kita untuk sementara menggunakan standar kita ya yang dijadikan sebagai acuan untuk mereview. Maksudnya apa? Standar kita proposal 25 sumber ya. Ya sebenarnya kalau ingin lebih detail, kalau nggak salah 15 sumber primer, ya kemudian 10 sumber sekunder. Kemudian dipecah lagi ini jurnalnya jurnal terbaru atau tidak ya. Tapi cukuplah teman-teman sekalian paham, oh ternyata klasifikasi sumber itu ternyata banyak ya. Ada dari buku ensiklopedia, buku yang relevan, buku tambahan, jurnal nasional dan seterusnya. Kemudian terkait dengan ini ya, terkait dengan sumber ya tentu berbeda ya. Kalau proposal paling hanya 25 ya disyaratkan. Sedangkan kalau sudah jadi skripsi kalau nggak salah minimal 50 ya. Iya, tentu disesuaikan saja. Tapi fokus untuk jadi fokus untuk ini ya, saya tampilkan. Nah, fokus untuk teman-teman sekalian, outline, kualitas analisis, ini belum diisi ya, nomor 14. Kalau proposal tidak diisi, pembuatan kesimpulan juga tidak diisi. Ini tanggal disesuaikan saja ya, paling poin itu saja. Abstrak, lampiran, tata letak, dan seterusnya itu belum diisi ya kalau misalnya proposal. Tapi kalau sudah dalam bentuk skripsi saya kira itu saja sih yang berbeda ya. Ya biasanya sih sama ya, biasanya sama. Maksudnya makanya biasa kita penguji itu hanya mensampling saja. Kalau di bab 1 penulisan bahasanya sudah benar ya umumnya bab 2, bab 3 itu sudah memenuhi kaidah bahasa Indonesia ya. Sudah mentransliterasi, sudah SPOK, sudah itu. Tapi kalau di bab 1 saja amburadul, ya maka tentu bab 2, bab 3, bab 4 ya, karena representasinya sama saja. Cuma proposal hitungannya 1 bab, skripsi 5 bab ya, itu saja sih yang membedakan. Tapi yang dianalisis atau direview itu sama saja. Ya, saya kira untuk skripsi tidak usah terlalu itu ya, yang fokus hanya di proposal. Untuk skripsi itu hanya untuk teman-teman bisa melihat kualitas analisis ya, kemudian penarikan kesimpulan. Karena itu disebutkan juga dalam pedoman ya terkait dengan poin itu. Baik, yang lain? Ayo silakan. Kemungkinan belum ada dulu Bapak saat ini karena belum mengerjakan. Ya, jadi nanti kalau misalnya di kemudian hari teman-teman sekalian masih kurang paham bagaimana sih cara pengutipan langsung, pengutipan tidak langsung, nanti bisa dicatat ya, nanti bisa ditanyakan dan kita diskusikan. Kalau misalnya belum paham ya, karena yang begini memang harus praktek ya. Lebih Ya, banyak Bapak. praktek. Ya, kalau misalnya ada pada saat teman-teman sekalian membaca itu bisa dijadikan pertanyaan ya, nanti dicatat. Kalau misalnya forumnya
sesuai nanti bisa kita ini ya dijelaskan satu persatu bagaimana sih. Dulu sebenarnya saya pernah membuat ini ya, tapi sudah banyak ini ya, sudah banyak sebentar saya tunjukkan. Ini sudah banyak ini lagi ya, revisi. Ini sebenarnya juga saya buat hanya untuk ini ya, permintaan. Bentar. Kayaknya ada di sini. Ini sebenarnya masih banyak salah ya. Ini banyak ilmunya ya teman-teman sekalian terkait dengan ini. Jadi nanti dimanapun teman-teman sekalian bisa ini ya, karena kerangka metodologinya yang diberikan. Nah, ini pernah saya buat, tapi ini juga kalau disesuaikan dengan pedoman masih banyak keliru ya. Tapi setidaknya bisa jadi acuan ya. Ini nggak tahu tahun berapa ya saya buat. Ya contoh misalnya ini makalah apa? Ada yang saya makalah ini diajukan. Ya ini cara penulisan seperti ini, kata pengantar ya, daftar isi kalau ada, sub-sub ya. Ya, jadi abstraknya misalnya seperti ini ya, yang disebutkan dalam pedoman penulisan ya, boleh misalnya ya ini contoh pengutipan itu titik saja tanpa menggunakan hal, identifikasi masalah, pembatasan ya, kemudian tujuan, tujuan metode penelitian misalnya ya, seperti ini. Hanya di sini juga lihat ya, kalau misalnya gambar logo IKI dan seterusnya. Sub ya, kalau misalnya ada tabel ya, jadi konsep subnya seperti ini ya, deskripsi objek bab 3. Kalau ada subnya lagi nanti turun lagi ya ke samping bab ya. Jadi ini contoh sub yang paling masuk ke dalam ya. Ini sampai kalau disub-subkan lagi ya, contoh akan menjadi seperti ini. Ya. Contoh misalnya, ini contoh ini saja ya. Ini juga masih banyak yang sesuai ya. Tapi setidaknya sudah usaha ini ya untuk menyesuaikan dengan pedoman. Ini memang sebelum terbit yang 2021 ya. Iya, jadi konsepnya seperti itu ya. Tapi setidaknya teman-teman sekarang sudah menyesuaikan. Kalau hal-hal yang sangat teknis ya itu bisa dimafhum ya. Kalau misalnya tidak sesuai, tapi setidaknya poin-poin inti itu sudah terpenuhi. Ya, saya kira konsepnya seperti itu. Ada yang lain? Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan enggak? Belum praktek mungkin Pak, jadi masih belum ada bayangan. Bapak mau nanya yang Ya, silahkan. yang Iya, ditulis ya. Kalau untuk yang review itu pakai ketikan saja ya, atau mau ditulis tangan juga nggak ada masalah ya. Tapi khusus untuk ringkasan itu kita minta tulis tangan ya, supaya nggak bisa dikopas-kopas ya. Jadi untuk menandakan teman-teman sekalian membaca ya, itu sebenarnya yang diinginkan. Tapi kalau yang nanti kan kalau sudah diringkas ya tinggal di kopas-kopas aja selesai ya. Tapi untuk menghindari itu ya minimal kalau teman-teman sekalian menulis ya minimal membaca ya, itu paling sederhananya seperti itu.
Masih ada? Ya, jadi untuk ini kita tidak absen hari ini ya. Jadi tidak ada absen hari ini, tapi absen itu adalah tugas teman-teman sekalian ya. Jadi kalau teman-teman sekalian mengumpulkan tugas seperti yang disampaikan, maka itu sudah jadi absen dan juga sudah jadi tugas UTSK. Ya, jadi ini jangan dijadikan sebagai beban ya, tapi dijadikan sebagai tantangan ya. Dijadikan sebagai itu ya, tentu juga kalau di kita tidak ini ya, sebenarnya ini hanya untuk memacu agar teman-teman sekalian bisa berkembang ya. Jadi jangan dijadikan sebagai beban, jangan dijadikan sebagai itu, tapi dijadikan sebagai peluang dan tantangan ya untuk teman-teman sekalian. Karena kalau tidak dipaksa-paksa begini, ya kapan lagi teman-teman sekalian akan membaca ya, kapan lagi akan memelototi seperti itu ya. Ya memang sedikit dipaksa-paksa supaya. Iya, Pak. Ya, Bapak, terima kasih. Untuk bahasa teman-teman bisa melihat buku ini ya. Oh, ini nggak kelihatan. Buku pedoman ejaan ya. Di sini disebutkan, atau sebenarnya bisa langsung cari di Google ya. Bagaimana sih cara misalnya penulisan huruf kapital ya, dan seterusnya. Contoh kata-kata dan juga kata-kata tertentu tolong dipastikan ya. Karena banyak kata-kata yang sebenarnya kita anggap baku ternyata tidak baku ya. Kalau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti teman-teman sekalian itu. Jadi sekali lagi jangan dijadikan itu, tapi kita minta untuk dikerjakan ya sesuai dengan kemampuan, dikerjakan sebaik mungkin karena ini akan menjadi nilai ujian tengah semester teman-teman sekalian. Baik, saya kira cukup ya kalau tidak ada ini lagi. Cukup ya. Jadi kalau ada hal yang tidak dimengerti bisa itu ya, ditanyakan ya, bisa di grup atau di itu ya. Tapi kalau pertanyaannya berat ya mungkin saya butuh 1 hari atau 2 hari, atau kalau dalam kondisi sibuk ya biasanya kita tidak langsung jawab ya. Jadi mohon dimaklumi, tapi kalau bisa langsung dijawab ya bisa langsung dibalas ya. Tapi kalau pertanyaannya agak berat ya atau berat ya bisa kita. Jadi memang yang begini itu lebih banyak ke latihan ya. Latihan nanti sedikit demi sedikit akan terbiasa ya. Semoga dengan teman-teman sekalian bersusah-susah di saat ini, nanti pada saat ujian ya, ujian proposal atau ujian skripsi itu dimudahkan ya. Bahkan teman-teman sekalian bisa mengkritik pembimbingnya atau pengujinya kalau misalnya pengujinya tidak profesional ya, karena teman-teman sekalian sudah mengetahui sebenarnya apa sih yang dinilai dari karya ilmiah. Nah, untuk setiap karya ilmiah baik proposal, penelitian, skripsi, disertasi atau penelitian yang lain itu tinggal dilihat apa sih yang dinilai ya. Paling standar penilaiannya saja yang berbeda ya. Tapi konsepnya sama. Kalau untuk ketentuan bahasa itu berlaku secara universal ya. Metode ilmiah berlaku secara universal, paling hanya ketentuan-ketentuan teknis yang agak berbeda sedikit terkait dengan apa sih yang diinginkan atau ini, tapi secara umum itu sama saja ya. Saya kira seperti ini. Kalau masih ada silahkan. Saya kira jadi saya ulang lagi, tugas teman-teman sekalian ada 3 ya. Yang pertama, teman-teman sekalian membaca pedoman dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian meringkas ya pedoman di halaman ini ya, di halaman ada 3. Ini halaman 20 sampai 52, halaman 101 sampai 112, kemudian halaman 135 sampai 147 ya. Namanya merangkum ya, tahu sendiri ya. Ya boleh paling banter teman-teman sekalian menyalin ya, tapi yang diinginkan bukan menyalin sebenarnya, teman-teman paham. Kemudian membahasakan sendiri lebih ringkas ya, sehingga itu bisa dijadikan catatan. Oh ternyata maksudnya seperti ini ya. Jadi
fokus di kata meringkas ya, atau merangkum. Ya, jadi teman-teman sekalian tinggal buatkan pointer-pointer saja ya. Oh, ternyata maksud terkait dengan halaman 20-52 ini. Ya, namanya merangkum ya, bukan disalin. Tapi kalau teman-teman juga punya waktu untuk menyalin ya nggak ada masalah sih. Tapi kita lebih prioritaskan agar teman-teman sekalian meringkas ya, atau merangkum. Tentu berbeda dengan menyalin ya, atau menggambar. Tapi teman-teman sekalian merangkum maksudnya apa? Teman-teman sekalian baca, kemudian simpulkan, oh maksudnya seperti ini dengan lebih singkat ya. Ya, jadi ini bisa ada 3 item ya, ada di halaman 20 sampai 52, halaman 101 sampai 112, halaman 135 sampai 147. Ya, jadi yang penting-penting saja ya yang ditulis. Kemudian untuk yang ketiga, teman-teman sekalian mereview 1 proposal punya temannya dan 1 skripsi. Skripsi boleh dari skripsi IIKI, boleh dari skripsi luar IIKI ya. Nah, khusus untuk skripsi yang di IIKI, teman-teman sekalian kalau terkendala akses nanti bisa kirim linknya ke saya, nanti saya downloadkan. Kalau misalnya ingin mendownload yang skripsi IIKI. Saya kira seperti itu. Tugasnya jangan lupa. Jadi pengumpulan tugasnya itu dikumpul di Kosma ya. Nanti Kosma mengirimkan ke saya melalui email ya. Nanti boleh menggunakan folder, menggunakan link, menggunakan atau apa saja, yang penting bisa dibaca. Nanti bisa terbuka. Saya kira sesederhana itu. Jadi jangan dijadikan beban ya, tapi dijadikan sebagai tantangan ya untuk berkembang, untuk meningkatkan kemampuan ya. Ya memang kalau untuk ini sedikit dipaksa ya, supaya teman-teman sekalian ya minimal maulah membaca buku pedoman dengan tuntas. Jadi cara memaksanya dengan diberi penugasan seperti itu ya. Ya namanya mahasiswa kalau tidak dipaksa-paksa sedikit, biasanya kemampuannya tidak akan muncul ya. Kalau tidak ini saya kira sudah jelas ya, sudah clear terkait dengan penugasan. Silahkan dikerjakan. Kalau di tengah jalan ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan di grup ya, supaya yang lain juga bisa kalau ada yang tidak ini. Atau bisa juga pribadi, silahkan saja. Jadi untuk pertemuan ke-8 ini, sekali lagi absennya masih saya kosongkan ya. Nanti untuk pertemuan ke-9 baru kita absen seperti biasa. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk pemakala ya kita pending ya. Untuk Andini sama siapa nih? Andini, Meisha, dan status Sofia Maulida. Kalau proposalnya masih ingin direvisi silahkan ya. Tapi kalau juga ingin mempresentasikan yang ini nggak ada masalah. Karena memang seperti yang di awal saya sampaikan, karya ilmiah itu memang jalan yang panjang ya. Karena dibaca oleh orang lain, direvisi, dikoneksi, sampai berganti-ganti judul ya. Saya kira itu biasa ya. Bukan nggak perlu. Kok saya ditolak, kok saya di ini. Saya kira itu hal yang wajar ya dalam dunia akademik. Ya seperti misalnya ya kita mengirim jurnal untuk diterbitkan ya, mungkin yang diterbitkan ada 1 ya, tapi kita mengirim itu sudah yang ke-10 kalinya ya. Jadi ada 9 yang ditolak tapi hanya 1 yang diterbitkan, kira-kira begitu ya. Jadi nggak ada masalah. Justru yang bagus itu banyak kekurangan di proposal kita, tapi dengan kita melakukan identifikasi banyak, oh ternyata yang kurang kita memperbaiki ya. Justru itu yang diinginkan sebenarnya, perbaikannya itu supaya teman-teman yang paling indikator yang paling utama adalah minimal teman-teman sekalian dapat mengidentifikasi ya, nanti setelah mengidentifikasi dapat menjalankan sesuai dengan kemampuan ya. Jadi jangan dijadikan beban. Saya kira sekian. Kita akhiri. Terima kasih sekali lagi. Kita tunggu tugasnya ya. Tanggal 9 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ya. Baik. Saya kira semoga sudah jelas semua. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak